Hai Peanut Gengs, apa kalian pernah menemukan benda-benda yang berasal dari zaman dulu? Seperti yang ditemukan oleh sepasang suami istri asal Peterborough, Inggris ini. Mereka nggak sengaja menemukan sebuah surat yang ternyata sudah ditulis puluhan tahun yang lalu. Peter yang berusia 67 tahun adalah seorang tukang reparasi furniture rumah. Suatu hari, ia diminta tolong oleh kliennya untuk memperbaiki sofa tua yang baru saja dibeli dari tempat barang bekas. Setelah mencoba memperbaikinya, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah surat di bagian belakang sofa, guys. Surat tersebut juga dibaca oleh istrinya, Rosa yang berusia 62 tahun. Setelah dibaca, mereka sangat kaget karena surat itu ditulis sekitar 52 tahun yang lalu. Surat itu bertanggal 23 Februari 1969 dan kayaknya sih ditulis oleh seorang gadis berusia 11 tahun yang membayangkan keadaan dunia pada tahun 1980. Tulisan itu sepertinya sengaja dibuat untuk tugas sekolah karena ada coretan dengan tinta warna merah. Kalau diasumsikan, bisa jadi itu adalah catatan dari gurunya. Gadis itu menuliskan pada tahun 1969, telepon cuma berbentuk kotak, guys. Maka pada tahun 80-an, benda tersebut sudah bisa menelepon banyak orang sekaligus dan melihat wajah orang yang ditelepon seperti melihat di televisi. Beberapa bagian dari yang dituliskan oleh gadis itu memang belum terjadi di tahun 1980. Tapi kalau kita melihat kehidupan saat ini, berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus lewat sambungan telepon memang menjadi hal yang sangat biasa ya. Jadi prediksi anak itu lebih cocok untuk era saat ini ya guys. Setelah membaca tulisan itu, ternyata Ibu Ros sengaja mempublikasikannya guys. Berharap mungkin aja si penulis bisa melihat lagi tulisannya itu. Surat untuk diri kita di masa depan memang banyak dilakukan oleh beberapa orang untuk bisa dibaca lagi. Selain menulis surat, ada juga loh metode yang disebut dengan kapsul waktu. Biasanya sih tujuannya untuk komunikasi dengan orang di masa depan. Hal itulah guys yang dilakukan oleh Steve Jobs, salah satu pendiri perusahaan Apple sekaligus pionir dalam revolusi teknologi komputer. 2 tahun setelah Steve Jobs meninggal, tim National Geographic menemukan kapsul tersebut di Colorado, Amerika Serikat. Kapsul itu dipercaya dikubur oleh Steve Jobs pada tahun 1983, tepat setelah konferensi internasional yang digelar di Colorado. Sebagai salah satu peserta konferensi, Steve Jobs ikut menguburkan benda-benda miliknya ke dalam kapsul. Sebenarnya, kapsul itu sempat digali pada tahun 2000. Tapi karena landscape di area itu berubah, penggali sulit menemukan titik aslinya. Kemudian pada tahun 2013, tim National Geographic melanjutkan penggalian dan berhasil menemukannya. Kapsul waktu sepanjang 3 meter itu berisi mouse dari komputer produksi Apple pertama, Lisa, komputer yang menggunakan nama anak Steve Jobs. Dan yang paling menarik adalah ditemukannya 6 kaleng bir. Ternyata itu adalah hadiah untuk siapa saja yang pertama kali berhasil menemukan dan membuka kapsul waktu tersebut. Wih, ada-ada aja nih. Kalau kita bahas soal surat dan barang-barang bersejarah, tahun 2017 lalu, tulisan berisi teori yang ditulis oleh Albert Einstein juga sempat bikin heboh nih. Sebagai ilmuwan paling ikonik, Einstein udah melahirkan banyak teori-teori yang rumit. Coba deh kalian tulis di kolom komentar salah satu teori Albert Einstein yang kalian tahu. Kira-kira kalian tahu nggak sama teori yang satu ini? Teori sederhana yang dicetuskan oleh Albert Einstein ini juga sangat bernilai loh guys. Ceritanya dimulai ketika Bapak Einstein berkunjung ke Jepang pada tahun 1922. Saat itu, ia sedang menginap di Imperial Hotel. Kamarnya diketuk oleh seorang kurir yang mengantarkan barang. Tapi sayangnya, dia nggak punya uang tip yang bisa diberikan kepada si kurir. Nah, Bapak Einstein langsung mengambil kertas dan menuliskan sebuah teori yang disebut Theory of Happiness sebagai pengganti tip. Teori itu ditulis dengan bahasa Jerman. Kalau diartikan dengan sederhana, kira-kira kayak gini guys. Hidup yang tenang dan sederhana akan memberikan banyak kebahagiaan daripada terus-menerus mengejar kesuksesan. Tapi
tapi dipenuhi rasa gelisah. Selain itu, Bapak Einstein juga bilang, mungkin kalau si kurir beruntung, kertas itu akan jauh lebih bernilai daripada tip yang biasa dia dapatkan. Dan bener aja guys, pada 24 Oktober 2017, kertas itu dilelang di Yerusalem dan berhasil terjual dengan harga 1,5 juta dolar. Kalau dirupiahin dengan dolar saat ini sih bisa mencapai 21 miliar rupiah. Wih, mahal juga ya. Nah guys, itu dia informasi yang bisa TSP bagikan. Semoga bisa menambah wawasan dan menghibur kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day.